Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Syifa Alhaira Syarif selaku moderator untuk kelompok 4. Kelompok kami akan membahas mengenai sejarah geometri. Sejarah geometri ini terbagi dalam 3 kurun waktu, yaitu geometri kuno, geometri abad pertengahan, dan geometri modern. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh para pemateri berikut ini. Yang pertama yaitu Nilu Anggisa Fitri, yang kedua Nika Deksari Damayanti, yang ketiga Komang Puspayanti, yang keempat Made Sumiati, yang kelima saya sendiri Syifa Alhaira Syarif, dan yang terakhir oleh Indah Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Nilu Anggisa Fitri, NIM 1901402017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang geometri kuno di Babilonia. Nah, pada geometri kuno sebenarnya adalah kumpulan proses aturan dari pengalaman yang berhasil dicapai melalui suatu percobaan. Analogi dari pengamatan, menebak, dan kadang-kadang datang dari intuisi. Abstraksi geometri dalam dunia nyata adalah 3 dimensi panjang, lebar, dan tinggi, dan secara umum meniadakan kualitas lain seperti warna kasar atau halusnya permukaan. Nah, geometri kuno di Babilonia itu pada 4000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Permulaan geometri paling awal yang tercatat dapat ditelusuri ke Mesopotamia kuno pada milenium kedua sebelum Masehi. Geometri pada awalnya adalah kumpulan prinsip yang ditemukan secara empiris mengenai panjang, sudut, luas, dan volume yang dikembangkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan praktis dalam survei dan konstruksi. Menurut catatan sejarah, bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali menempati Mesopotamia. Tetapi yang memiliki pengetahuan matematika yang tinggi adalah Babilonia. Terutama masa Nebukadnezar, Babilonia telah mencapai kemajuan, salah satunya dalam bidang matematika. Nah, bangsa Babilonia dianggap sebagai bangsa yang memiliki pengetahuan matematika tertinggi, sehingga perkembangan matematika di Mesopotamia lebih dikenal dengan matematika Babilonia. Sistem irigasi dan sawah pertanian di Mesopotamia juga telah berkembang. Geometri yang dipikirkan digunakan untuk keperluan pembangunan, meskipun matematika mereka masih primitif dan belum disusun secara deduktif sampai sekarang. Teknik-teknik geometri yang berkembang saat itu pada umumnya masih kasar dan bersifat intuitif, akan tetapi cukup akurat dan dapat memenuhi kebutuhan perhitungan berbagai fakta tentang teknik-teknik geometri saat itu. Saya Nika Deksari Damayanti, NIM 191402020, akan melanjutkan materi tentang Mesir kuno, di mana Mesir kuno 5000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Matematika di Mesir kuno dipengaruhi dari Mesopotamia dan Babilonia. Matematika di Mesir kuno juga dipengaruhi oleh konteks Mesir yang mempunyai aliran sungai atau sungai Nil yang lebar dan panjangnya menghidupi masyarakat Mesir dan peradabannya. Matematika yang berasal dari Mesir adalah gagasan Aristoteles yang bukunya menyebutkan bahwa sains matematika berasal dari kawasan Mesir. Adapun ilmu yang pertama kali ditemukan di Mesir yaitu geometri. Geometri berkembang dari zaman Mesir kuno, di mana banyak petani mengukur tanah garapannya di sekitar Sungai Nil yang hampir tanah garapannya berbentuk segitiga.
bangsa Mesir kuno membangun piramida-piramida yang merupakan contoh yang paling kuat dari struktur matematika dengan menggunakan bentuk-bentuk segitiga. Adapun penemuan pertama naskah matematika yang dimiliki oleh Mesir kuno berupa papyrus, salah satunya yaitu papyrus Rin. Kita lihat gambar dari papyrus Rin. Papyrus Rin berbentuk lembaran yang isinya berupa instruksi untuk pelajaran aritmatika dan geometri. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Komem Puspayanti, nomor induk mahasiswa 190140202. Saya di sini sebagai pemateri ketiga dari kelompok 4. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang geometri kuno di India. Geometri di Hindu India pada abad 1500 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Basis dan inspirasi dari keseluruhan matematika India adalah geometri. Bekas-bekas peninggalan awal pengetahuan geometri dari peradaban lembah Indus dapat ditemukan pada penggalian kota Harappa dan Mohenjo-daro, di mana terdapat bukti berupa alat penggambar lingkaran yang berasal dari 2500 sebelum Masehi. Ilmu geometri yang berasal dari India dapat diketahui melalui sebuah catatan konstruksi geometri para pendeta Weda yang disebut dengan Sulbasutra. Sulbasutra adalah panduan untuk pembangunan altar tersebut untuk pemujaan dan menjelaskan sejarah geometri bangsa India. Di India, para matematikawan memiliki tugas untuk membuat berbagai bangunan pembakaran untuk korban di altar. Misalnya, membuat bangunan pembakaran yang terdiri atas 5 tingkat dan setiap tingkat terdiri dari 200 bata. Di antara 2 tingkat yang urutan tidak boleh ada susunan bata yang sama persis. Saat itulah muncul ahli geometri di India. Tentu, bangunan itu juga dilengkapi dengan atap. Atap juga merupakan bagian tugas matematikawan di India. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Baiklah, di sini saya atas nama Made Sumiati, NIM 19014020031. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami tentang sejarah geometri. Materi yang saya bawakan yaitu tentang sejarah geometri kuno di Yunani. Sejarah geometri kuno di Yunani terjadi pada abad 600 1000 Masehi sampai 400 Masehi. Yunani kuno itu tidak terletak di yang sekarang kita sebut dengan sebutan Yunani, tetapi terbentang antara Turki Barat sebelah timur sampai Italia Selatan sebelah barat. Bangsa Yunani di sini bekerja dengan geometri berbeda sesuai dengan pendahulunya. Matematika Yunani dipengaruhi dari Mesir. Geometri Mesir umumnya terdiri dari metode-metode praktis untuk mengukur tanah setelah meluapnya Sungai Nil. Sungai Nil ini adalah sungai terpanjang di dunia dengan panjang 6.693 km yang melewati
11 negara. Sungai Nil ini tuh merupakan sumber mata air dua negara, yaitu negara Sudan dan negara Mesir. Selanjutnya, orang Mesir yang mengubah geometri dari pendekatan ilmiah menjadi lebih sistematis. Sistematis itu artinya dia tersusun. Sejarah geometri didasarkan pada naskah-naskah yang ditulis bertahun-tahun setelah sejarah mulai berkembang. Menurut naskah-naskah itu, orang pertama yang mendalami hasil geometri menggunakan logika adalah Thales dan Miletus. Ahli geometri lainnya adalah Pythagoras dari Samos. Dia mendirikan sekolah yang berkomitmen pada kajian filsafat, matematika, dan ilmu-ilmu alam. Pada kajian filsafat, di sini ada Plato. Meskipun tidak memberikan kontribusi apa-apa pada matematika, dia menegaskan definisi yang akurat, hipotesis yang jelas, menciptakan standar yang tinggi untuk ahli geometri seperti Euclides dan Alexandria. Ahli matematika hebat lainnya adalah Archimedes dari Syracuse. Mempunyai banyak prestasi matematika serta sebagai penemu skrup, katrol, pengungkit, dan alat-alat mekanik lainnya. Ahli geometri Yunani atau biasa disebut dengan Apollonius memberikan kita istilah-istilah elips dan parabola. Di sini istilah-istilah elips dan parabola itu sampai sekarang kita masih pelajari ya, mulai dari SMP, SMA ataupun SMK sampai dunia perkuliahan masih kita pelajari. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada periode kedua sejarah geometri, yaitu pada abad pertengahan antara tahun 600 Masehi sampai tahun 1500 Masehi. Yang pertama yaitu Arab. Nah, geometri di Arab ini biasa juga disebut dengan geometri Islam. Kenapa? Karena geometri di Arab dikembangkan oleh para matematikawan Muslim. Para matematikawan Muslim terkenal karena karya mereka dalam aljabar, teori bilangan, dan sistem bilangan. Tetapi mereka juga memberi kontribusi pada geometri dan astronomi matematika. Salah satu matematikawan Muslim yang terkenal adalah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang sarjana Persia, ahli matematika dan astronom yang menemukan algoritma dalam matematika kunci untuk ilmu komputer. Nah, para penerusnya menggunakan pendekatan sistematik yang telah ditemukan oleh Khwarizmi sebelumnya, kemudian mengaplikasikan aljabar kepada konsep matematika pada saat itu, dan menghasilkan penciptaan aljabar polinomial, beberapa analisis, serta konstruksi geometri untuk persamaan. Matematikawan Muslim lainnya yang bernama Al-Karaji berperan penting dalam memisahkan aljabar dari geometri dan menggantinya dengan operasi jenis aritmetika seperti yang kita pakai saat ini. Dalam bidang geometri, bangsa Arab sebenarnya tidak memiliki penemuan-penemuan baru, tetapi mereka berjasa dalam memelihara dan menerjemahkan geometri Yunani. Mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab sehingga masyarakat di seluruh Jazirah Arab dapat mengerti dan memahami tentang geometri yang sebelumnya dipelajari oleh bangsa Yunani. Masyarakat Arab banyak menerapkan pengetahuan geometri dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai contohnya, yakni para pengrajin Muslim memakai pengetahuan geometri mereka untuk membuat desain geometri dalam produksi ubin,
atau tehel, mosaik, plaster, dan pola-pola kayu pada bangunan-bangunannya. Pada zaman pertengahan ini, ahli matematika muslim banyak menyumbangkan mengenai perkembangan geometri, terutama geometri aljabar. Selanjutnya kita akan membahas negara atau wilayah kedua yang berperan penting dalam perkembangan geometri pada abad pertengahan, yaitu negara Cina. Karya definitif pertama dan tertua yang ada pada geometri Cina adalah Mojing. Mojing adalah kumpulan karya-karya filsuf Mozi, diproduksi setelah kematiannya sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Kita ketahui bersama bahwa Cina sejak dahulu merupakan bangsa dengan peradaban yang maju, dan dapat kita pastikan bahwa matematika juga mengalami perkembangan yang pesat. Namun sayangnya, sempat terjadi tragedi pembakaran buku besar-besaran yang menyebabkan banyak literatur tertulis pada masa itu yang dibakar, yang menyebabkan hanya sedikit matematika Cina yang kita ketahui sampai saat ini. Untungnya, konsep yang disajikan Mojing menunjukkan bahwa matematika telah berkembang sebelumnya di Cina. Salah satu dinasti terkenal di Cina yaitu dinasti Han. Pada periode dinasti ini yaitu tahun 202 sebelum Masehi sampai tahun 220 Masehi, banyak perkembangan dalam matematika. Suan Susu, yaitu teks-teks Cina tertua, menyajikan deret geometris. Salah satu matematikawan Cina bernama Sang Heng menggunakan rumus-rumus geometris untuk membuat estimasi lebih akurat untuk nilai pi. Di Cina, terdapat buku yang berjudul 9 bab tentang matematika yang dibuat sekitar tahun 179 Masehi oleh Li Hui. Buku ini memuat banyak masalah geometri, diantaranya menghitung luas dan volume. Dalam buku itu juga mengupas hukum Pythagoras dan juga banyak dibicarakan tentang poligon. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi perkembangan geometri pada abad pertengahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri terakhir, yaitu Saudari Indah Amelia. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amelia, NIM 19014020024 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan geometri modern. Adapun geometri modern ini dimulai dari tahun 1600 Masehi hingga kini. Yang pertama itu abad ke-17. Di awal abad ke-17 ini terdapat dua perkembangan utama. Yang pertama dan sangat penting yaitu penciptaan geometri analitik, yaitu geometri dengan koordinat dan persamaan oleh René Descartes dan Pierre de Fermat. Berikut adalah profil dari René dan Pierre. Kemudian yang kedua, Girard Desargues mempelajari tipe geometri yang disebut geometri proyektif. Hanya studi bagaimana titik sejajar dengan titik lain tanpa pengukuran. Girard Desargues ini adalah seorang arsitek asal Perancis. Beliau sangat berbakat dalam matematika. Dia pernah merancang tangga naik berpilin dan pompa cairan dengan teknologi. Desargues ini juga dikenal sebagai salah satu pelopor geometri proyektif atau kita sebut dengan geometri modern karena beliau sangat menggeluti bidang geometri. Kemudian di akhir abad ke-17, Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm mengembangkan kalkulus ke dalam apa yang sekarang disebut dengan analisis. Analisis dalam matematika yaitu proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah untuk dapat dipahami. Meskipun analisis itu sendiri bukan cabang geometri, tetapi itu berlaku untuk geometri, dan itu memecahkan dua masalah, yaitu menemukan garis singgung kurva ganjil dan menemukan area yang tertutup oleh kurva tersebut. Seperti yang kita ketahui, Isaac Newton ini adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan seorang teolog yang berasal dari Inggris. Dalam matematika, khususnya geometri,
Beliau merupakan yang pertama menerapkan geometri koordinat untuk menurunkan penyelesaian persamaan Diopantus. Selanjutnya, abad ke-18 dan ke-19. Pada periode ini, banyak ahli geometri yang berusaha membuktikan dalil kelima Euclid atau disebut dengan dalil kesejajaran. Tetapi semua ahli geometri ini dianggap gagal. Kemudian pada tahun 1773 pertama kali dicetak hasil penelitian dari Girolamo Saccheri. Tahun 1667 hingga tahun 1733. Beliau adalah seorang pendeta dan guru besar matematika di Universitas Pavia di Italia. Beliau membuktikan bahwa postulat kesejajaran Euclid merupakan suatu dalil, bukan postulat lagi. Girolamo inilah seorang ahli yang pertama dianggap sebagai penyusun geometri non-Euclid. Kemudian matematikawan Janusz Bolyai dan Lobachevsky mempersoalkan aksioma kelima dari 5 aksioma geometri Euclid. Para matematikawan mencoba untuk membuktikan bahwa aksioma tersebut bukanlah aksioma dengan menggunakan aksioma ke-1 hingga ke-4. Namun usaha mereka juga tidak berhasil. Kemudian berangkat dari percobaan untuk membuktikan bahwa aksioma kesejajaran bukanlah sebagai suatu aksioma melainkan suatu teorema, sehingga muncul inspirasi pengetahuan baru mengenai geometri hiperbolik. Di sini dikatakan pada tahun 1854 Bernhard Riemann menciptakan suatu geometri Riemann sesuai namanya. Beliau juga memberi postulat bahwa tidak ada garis lurus yang sejajar. Ia memberi penafsiran pada garis lurus sebagai lingkaran-lingkaran besar pada bola. Geometri Riemann ini juga disebut sebagai geometri eliptik. Selanjutnya abad ke-20. Dalam periode ini terdapat perkembangan dalam geometri aljabar, yaitu studi tentang kurva dan permukaan lainnya atas bidang terbatas, ditunjukkan dalam karya-karya antara lain karya Andre Weil, karya Alexander Grothendieck, dan karya Jean Piercer. Geometri hingga itu sendiri merupakan studi tentang ruang dengan hanya banyak titik, menemukan aplikasi dalam teori pengkodean dan kriptografi. Kemudian dengan munculnya komputer, disiplin baru seperti geometri komputasi atau geometri digital berurusan dengan algoritma geometris, representasi diskrit dari data geometris, dan sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.